Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Fauzi dan dua rekan saya, Sylvia Oktaviani Saridewi dan Desi Permatasari. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan berdasarkan Provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah karena masalah kemiskinan menjadi kendala mengenai perekonomian masyarakat, karena dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, banyak perusahaan selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia. Dapat kita lihat variabel yang digunakan adalah perusahaan, tenaga kerja, dan kemiskinan. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan analisis asumsi klasik yang terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Dan selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi berganda. Dan ini adalah datanya. Tahap pengujian yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas. Berdasarkan kedua plot tersebut, terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk pola garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel sisaan. Yang kedua ada uji normalitas. Berdasarkan plot, terlihat bahwa sebaran titik menjauh pada garis lurus, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Untuk memperkuat bukti, dilakukan uji normalitas di bawah ini. Dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan nilai p-value 0,025, maka 0 ditolak, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil plot dan uji formal, didapat kesimpulan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Yang ketiga ada uji homoskedastisitas. Berdasarkan plot tersebut, terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians homogen. Dengan menggunakan tabel korelasi Spearman, dapat kita ketahui nilai p-value antara address dan variabel independen lebih dari nilai alpha 0,05, sehingga H0 diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa varians homogen. Yang keempat ada uji autokorelasi. Berdasarkan plot, terlihat bahwa sebaran titik menyebar secara acak sehingga tidak mengandung autokorelasi. Dengan menggunakan uji Debye-Watson, diperoleh nilai DL sama yaitu 1,3325 dan DU 1,5805. Karena 1,584 lebih dari 1,5805, maka H0 diterima. Dengan menggunakan taraf arti 5%, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif di antara sisaan. Yang terakhir ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai VIF dari variabel bebas lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Selanjutnya akan dilakukan analisis regresi berganda. Di sini dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin dengan jumlah data 34 adalah 781,8529 dengan standar deviasi sebesar 1113,28675 dan rata-rata jumlah perusahaan dengan jumlah data 34 adalah sebesar 120.761,68 dengan standar deviasi sebesar 189.676,325. Sedangkan rata-rata jumlah tenaga kerja dengan jumlah data 34 ada sebesar 225.296,79 dengan standar deviasi sebesar 360.430,023. Selanjutnya akan dilakukan uji korelasi. Di sini
terlihat bahwa koefisien korelasi antara penduduk miskin dengan tenaga kerja lebih besar dibandingkan penduduk miskin dengan perusahaan, sehingga hubungan antara penduduk miskin dan tenaga kerja sangatlah nyata. Jika dilihat dari p-value, antara penduduk miskin dengan perusahaan memiliki p-value sebesar 0, yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah perusahaan. Sedangkan antara penduduk miskin dan tenaga kerja memiliki p-value sebesar 0 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya akan dilakukan uji simultan. Di sini terlihat bahwa memiliki p-value sebesar 0 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi valid sehingga dapat dipakai untuk memprediksi jumlah penduduk miskin. Selanjutnya adalah uji parsial. Di sini konstanta memiliki p-value sebesar 0,032 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa intercept harus ada dalam model. Dan perusahaan memiliki p-value sebesar 0,044 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya adalah tenaga kerja yang memiliki p-value sebesar 0,001 yang kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya, model regresi yang kita dapat adalah sebagai berikut. Dengan artian konstanta sebesar 127,323 menyatakan bahwa jika tidak ada jumlah perusahaan dan tenaga kerja, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan provinsi adalah sebanyak 127,323 ribu jiwa. Sedangkan untuk koefisien regresi X1, yaitu jumlah perusahaan, sebesar min 0,007 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit perusahaan akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan provinsi sebesar 0,007 ribu jiwa dengan syarat variabel tenaga kerja konstan. Sedangkan koefisien regresi X2 yang sebesar 0,07 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 orang tenaga kerja akan menaikkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan provinsi sebesar 0,007 ribu jiwa dengan syarat variabel jumlah perusahaan konstan. Di sini kita juga dapat melihat angka R² sebesar 94,3%, yang berarti keragaman variabel jumlah perusahaan X1, jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja dapat dijelaskan oleh keragaman variabel jumlah penduduk miskin, sedangkan 5,7% sisanya dapat dijelaskan oleh keragaman variabel lainnya. Di sini dapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja terhadap kemiskinan di Indonesia, dan hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa jumlah perusahaan dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Model regresi yang diperoleh mempunyai R² sebesar 94,3%, sehingga model tersebut baik digunakan dalam melakukan prediksi mengenai jumlah perusahaan dan tenaga kerja terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sekian hasil penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.